Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Hujan turun deras di luar jendela saat aku duduk di sofa ruang tamu, mendengarkan denting air menabrak atap dan dinding rumah yang kini terasa dingin dan asing. Tanganku meraba-raba cangkir teh yang tak lagi hangat di meja kecil di depanku. Suasana rumah ini tak lagi terasa seperti rumah. Sejak mataku gelap, segalanya ikut menggelap. Namaku Laras. Aku kehilangan penglihatanku 3 tahun yang lalu akibat kecelakaan mobil yang menimpaku saat hendak pulang dari kantor. Aku bekerja sebagai guru taman kanak-kanak waktu itu. Mobil yang kutumpangi bersama 2 rekan kerja ditabrak truk dari arah berlawanan. Aku satu-satunya yang selamat, tapi dengan harga yang mahal, penglihatanku hilang selamanya. Suamiku, Rama, yang dulu kerap mencium keningku setiap pagi sebelum berangkat kerja, lambat laun berubah. Awalnya ia begitu perhatian. Ia bahkan menyuapiku, memandikanku, membacakan buku-buku yang dulu sangat kusukai. Tapi semua itu perlahan sirna. Aku bisa merasakannya. Aku tak butuh mata untuk tahu kapan seseorang tak lagi mencintaiku. Aku pulang. Terdengar suara laki-laki dari pintu. Hatiku sejenak berdebar. Biasanya, aku akan menyambutnya dengan senyum, meski tanpa bisa melihat wajahnya. Tapi kali ini, aku hanya diam. Laras, katanya lagi, nadanya terdengar berat. Seperti membawa sesuatu yang selama ini ia simpan dalam-dalam. Aku mendongakkan kepala, meski tetap tak bisa melihat wajahnya. Kau pulang larut lagi, Ram. Aku harus bicara. Katanya tanpa basa-basi. Aku menegakkan punggungku. Suara di dalam hatiku mulai berbisik sesuatu yang tak ingin ku dengar. Tapi firasat itu sudah lama ada. Hanya saja aku pura-pura tuli. Aku ingin kita berpisah. Kata-kata itu jatuh seperti petir. Tapi aku tak menangis. Anehnya, aku hanya diam. Seperti sudah mempersiapkan diri sejak lama untuk mendengar kalimat itu. Kenapa? Tanyaku datar. Ia menghela napas. Aku tahu ia sedang mencari kata-kata yang bisa membuat pengkhianatannya terdengar masuk akal. Aku lelah, Ras. Aku manusia biasa. Aku butuh pasangan yang bisa menemaniku seperti dulu. Aku ingin hidup normal lagi. Normal? Tanyaku pelan. Ya, aku sudah tidak sanggup. Dan aku bertemu seseorang. Namanya Dita. Kami sudah dekat sejak 6 bulan lalu. Jadi selama 6 bulan aku hidup dengan kebohongan. Ia menggandeng perempuan lain saat aku duduk sendiri di rumah. Mendengarkan suara angin dan mengenang cahaya yang tak akan kembali. Aku minta maaf. Maaf. Kata yang paling mudah diucapkan setelah menghancurkan hidup orang lain. Kau menceraikanku karena aku buta. Ia tak menjawab. Kau tahu, Ram, aku tidak takut buta, tapi aku takut ditinggalkan saat butuh sandaran. Dan kau memilih untuk jadi pria yang kutakuti itu. Suara hatiku retak, tapi air mata tak jatuh. Mungkin karena sudah terlalu kering, atau karena aku tak ingin ia melihat aku rapuh. Kau boleh pergi. Tapi ingat, aku tidak akan lupa. Dan aku tidak akan diam. Aku mendengar langkahnya menjauh. Lalu suara pintu tertutup. Setelah itu, hanya ada keheningan. Dan dalam keheningan itu, aku mulai merencanakan sesuatu. Hari-hari setelah perceraian itu seperti lorong gelap yang tak berujung. Tapi anehnya, aku mulai terbiasa. Aku belajar membaca huruf Braille. Aku belajar berjalan sendiri dengan tongkat. Aku bahkan mengikuti kursus komputer untuk tunanetra. Semua kulakukan dalam diam, tanpa kata-kata, tanpa bercerita pada siapapun. 1 tahun berlalu. Aku kini bekerja sebagai konsultan psikologis untuk para penyandang disabilitas. Aku juga aktif di komunitas perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Banyak cerita yang kudengar, dan semua menyisakan luka yang tak jauh berbeda dari apa yang pernah kurasakan.
Tapi yang membedakan adalah aku menolak menjadi korban selamanya. Suatu hari, aku menerima undangan dari sebuah organisasi sosial. Mereka mengadakan seminar tentang pemberdayaan perempuan disabilitas, dan aku diminta menjadi pembicara. Aku nyaris menolak, tapi hatiku berkata lain. Ini saatnya aku menunjukkan pada dunia bahwa aku tak hancur. Aku berdiri di atas panggung kecil, mengenakan gamis putih yang disiapkan oleh asistanku. Rambutku digelung rapi. Meski tak bisa melihat diriku di cermin, aku tahu, hari itu aku tampak kuat. Namaku Laras, aku membuka pidato. Aku buta, tapi aku bukan pecundang. Aku kehilangan banyak hal dalam hidup. Tapi kehilangan terbesar bukan penglihatanku, melainkan kehilangan cinta dari orang yang pernah bersumpah akan menjagaku seumur hidup. Ruangan hening. Dan dari kehilangan itu, aku belajar. Aku tidak boleh menunggu diselamatkan. Aku harus menyelamatkan diriku sendiri. Tepuk tangan menggema. Setelah acara, seseorang menuntunku ke ruang VIP. Di sana, aku mendengar suara yang tak asing. Laras? Suara itu, suara yang pernah membuatku jatuh cinta. Rama, aku datang mewakili perusahaan tempatku bekerja. Aku tak tahu kau akan jadi pembicara di sini. Tak perlu basa-basi. Jawabku tenang. Ia duduk di seberangku. Aku bisa mencium aroma parfumnya yang sama seperti dulu. Kau? Terlihat kuat, katanya lirih. Aku memang kuat, jawabku. Dan kau? Bagaimana Dita? Ia terdiam sesaat. Kami sudah bercerai. Aku hampir tertawa, tapi kutahan. Kau pikir aku akan kasihan? Tidak. Aku menyesal. Penyesalan, kata yang datang terlambat, seperti penumpang ketinggalan kereta. Aku tak butuh penyesalan muram, tapi aku senang kau datang, karena ini baru permulaan. Ia terlihat bingung, tapi aku tak menjelaskan, karena rencanaku belum selesai. Hari-hari berikutnya, aku mulai membangun yayasan sendiri. Kupakai sebagian besar uang dari kompensasi asuransi kecelakaan untuk membeli rumah kecil dan menyulapnya jadi tempat rehabilitasi bagi perempuan disabilitas. Aku bekerja siang dan malam, membangun jaringan, mencari donatur, bahkan ikut dalam program pelatihan kebijakan publik. Namaku mulai dikenal. Banyak media mulai meliput. Dan entah bagaimana, kisah hidupku jadi inspirasi banyak orang. Tapi aku tidak mencari simpati. Aku hanya ingin mengubah luka jadi kekuatan. Dan diam-diam, aku menyimpan sesuatu yang akan mengubah hidup Rama. Sebuah kebenaran yang akan kubuka di waktu yang tepat. Rama berpikir ia menceraikan wanita lemah, tapi ia salah. Ia meninggalkan singa betina yang terluka, dan sekarang kuku-kukunya mulai tumbuh. Aku tahu dia mulai gelisah. Ia mulai menghubungiku lewat berbagai cara. Lewat teman lama, lewat email, bahkan datang ke yayasanku. Tapi aku tidak memberi ruang. Aku belum selesai. Sampai suatu hari, ia datang lagi. Tapi kali ini membawa seorang gadis kecil. Ini anak kita, Laras. Dunia seakan berhenti berputar. Aku belum tahu apa yang akan kulakukan. Tapi satu hal pasti, ini belum akhir ceritaku. Ini baru awal balasan yang sebenarnya. Aku masih duduk diam ketika Rama menyerahkan tangan mungil itu padaku. Jari-jari kecilnya menyentuh telapak tanganku, hangat dan lembut seperti embun pagi. Gadis kecil itu menggenggamku erat, seolah mencari sesuatu yang hilang. Aku bisa merasakan tubuhnya yang kecil gemetar sedikit, entah karena takut, dingin, atau gugup bertemu seseorang yang belum pernah ia kenal, tapi sudah mengalir dalam darahnya. Namanya Naila, kata Rama pelan. Aku tetap diam. Dia buah dari malam terakhir kita, sebelum kecelakaan itu terjadi. Aku baru tahu setelah kau pergi ke rumah ibumu dan tak pernah kembali. Aku menyangka kau tahu, tapi ternyata tidak. Dita tidak bisa menerima Naila. Dan akhirnya aku memilih menyerahkan hak asuh padamu. Hatiku seperti dihempas ombak besar. Selama ini aku menjalani hidup sendiri, penuh luka, penuh perjuangan,
Tapi ada satu kehidupan kecil yang terbentuk dari cintaku dan pengkhianatannya. Naila. Anak itu adalah bagian dari diriku yang hilang. Dan kini ia berdiri di depanku. Dengan tubuh mungil dan suara lembut yang membuat dinding hatiku yang kokoh mulai retak. Aku berlutut perlahan meraba wajahnya. Hidungnya mungil, pipinya tembam, bibirnya mirip denganku. Tapi ada sesuatu dalam garis wajahnya yang mengingatkanku pada Rama. Aku menelan ludah. Napasku tercekat. "Halo Naila," suaraku serak. "Bunda?" tanyanya dengan suara nyaris, berbisik. Air mata yang kutahan selama bertahun-tahun akhirnya jatuh juga. Aku memeluknya, merasakan tubuh mungilnya menempel di dadaku. Tangisku pecah. Tangis yang selama ini kupendam. Tangis untuk cinta yang dikhianati, untuk malam-malam sepi yang kulalui sendiri, dan kini tangis untuk kehidupan baru yang harus kujalani bersama anak yang bahkan tak sempat kutahu keberadaannya. Rama hanya berdiri diam. Ia tidak mengatakan apapun. Mungkin karena ia tahu, apapun yang dikatakannya sekarang tak akan mengubah fakta bahwa ia telah menghancurkan sebagian besar hidupku. Tapi Naila, ia adalah harapan yang tak kusangka akan datang. Malam itu, Naila tidur di sampingku. Tangannya menggenggam lengan atasku, erat seperti takut aku akan menghilang. Aku mengelus rambutnya perlahan, mendengarkan napasnya yang tenang. Untuk pertama kalinya sejak kebutaanku, aku merasa tidak sendirian. Hari-hari berikutnya berubah total. Aku harus menyesuaikan rutinitasku. Naila ku bawa ke yayasan setiap hari. Ia bermain dengan anak-anak lain dan seringkali membantu kegiatan kecil. Orang-orang menyambutnya hangat. Banyak yang terkejut mengetahui bahwa aku memiliki seorang anak. Bahkan aku sendiri masih belajar menerimanya. Tapi satu hal tak berubah. Dendamku. Aku tak pernah berniat membalas Rama dengan cara yang picik. Tidak. Aku ingin ia melihat dengan matanya sendiri bagaimana seorang perempuan yang pernah ia tinggalkan bangkit, menjadi lebih dari yang pernah ia bayangkan. Aku ingin ia melihat bahwa yang ia anggap lemah, kini berdiri lebih tinggi daripada siapapun dalam hidupnya. Dan balas dendamku, bukan dengan pisau, tapi dengan keberhasilan. 1 tahun setelah Naila datang padaku, aku mendapat penghargaan dari Kementerian Sosial atas kontribusiku di bidang pemberdayaan disabilitas. Sebuah upacara besar diadakan, dan aku diminta memberikan pidato nasional. Kali ini, bukan hanya komunitas kecil yang mendengarkan, tapi seluruh negeri. Di depan ratusan pasang mata, aku berdiri dengan Naila menggenggam tanganku. Saya laras, saya buta. Tapi saya bisa melihat lebih banyak daripada orang yang memiliki mata tapi kehilangan hati nuraninya. Tepuk tangan menggema. Saya pernah ditinggalkan, diceraikan karena saya tak sempurna. Tapi kesempurnaan bukanlah tentang tubuh yang utuh, melainkan jiwa yang tak hancur meski diterpa badai. Aku menarik napas. Dan kini, saya berdiri di sini, bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang. Di antara kerumunan, aku tahu Rama ada di sana. Aku bisa mencium aroma parfumnya, bisa mendengar helaan napas gugupnya. Ia melihatku, tapi aku tidak melihatnya. Dan itulah kemenangan paling manis dalam hidupku. Setelah acara selesai, ia mendekat. Laras, aku ingin meminta maaf sekali lagi. Aku menyesal dan aku sadar tak pantas lagi meminta apapun darimu. Tapi izinkan aku tetap menjadi ayah Naila. Aku diam lama. Naila bukan hadiah untukmu, agar kau bisa menebus masa lalu, Ram. Dia adalah manusia yang akan tumbuh dengan cinta, bukan luka. Ia menunduk. Aku akan mengizinkanmu menemuinya. Dengan satu syarat. Ia mengangkat kepala. Kau harus ikut dalam program pelatihan kami. Pelatihan tentang bagaimana memperlakukan perempuan dengan adil, setara, dan manusiawi. Kau akan belajar dari mereka yang pernah kau remehkan. Jika kau lulus, baru aku percaya Naila pantas mengenalmu sebagai ayah. Ia terdiam, lalu mengangguk pelan. Aku akan melakukannya. Hari-hari berikutnya, Rama hadir di pusat pelatihan. Ia belajar dari para wanita yang sebelumnya mungkin tidak pernah ia anggap penting.
Ia mendengar kisah-kisah luka yang tak bisa disembuhkan oleh waktu. Dan pelan-pelan, aku bisa merasakan bukan hanya penyesalan, tapi perubahan. Ia mulai melihat dunia dengan cara berbeda. Namun aku tak pernah lupa, dan aku tak pernah benar-benar memaafkan. Karena beberapa luka tak untuk disembuhkan, hanya cukup dikenang agar tak terulang. Satu malam, Naila duduk di pangkuanku. Ia bertanya sesuatu yang membuat hatiku kembali tercekat. Kenapa bunda sama ayah nggak tinggal bareng kayak teman-teman Naila? Aku menelan ludah. Perlahan, ku kecup keningnya. Karena kadang, sayang saja tidak cukup, nak. Naila diam, lalu mengangguk kecil. Tapi bunda sayang Naila kan? Aku mengangguk dan menjawab dengan suara serak. Lebih dari apapun di dunia ini, hidupku kini bukan tentang mencari balasan semata, tapi tentang membuktikan bahwa cinta tak selalu berarti memiliki, dan kekuatan tak selalu berarti melawan. Kadang, kekuatan adalah saat kau memilih berdiri ketika kau bisa saja tumbang, dan aku akan terus berdiri. Karena ini belum akhir. Masih banyak yang harus kulakukan. Masih banyak yang harus kuselesaikan. Dan bila suatu hari, dunia memberi kesempatan padaku untuk membalas semuanya, aku akan melakukannya, bukan dengan amarah, tapi dengan kebenaran. Kebenaran yang akan membuat siapapun yang pernah meremehkanku tak akan pernah bisa melupakan namaku, Laras. Pagi itu matahari hangat menyelinap masuk lewat celah-celah tirai ruang tamu. Meski aku tak bisa melihat sinarnya, aku bisa merasakan kehadirannya. Kehangatan itu menyapa kulitku, seperti memberi pesan bahwa hari ini akan menjadi hari yang berbeda. Naila duduk di meja makan, menggambar dengan pensil warna yang kubelikan seminggu lalu. Katanya, ia sedang menggambar aku, dan dia sedang bermain di taman. Kadang ia bertanya, "Bunda suka warna ini?" Dan aku akan tersenyum, menjawab sekenanya, lalu ia tertawa. Katanya, "Bunda bisa lihat pakai hati." Ya, aku memang melihat dengan hati sekarang. Dan sejak Naila hadir, hatiku tak lagi gelap seperti dulu. Tapi luka masa lalu masih ada. Tidak membusuk, tapi membentuk parut yang kadang terasa perih bila disentuh kenangan. Telepon rumah berdering. Aku meraba pelan ke arah gagangnya. "Halo? Bu Laras, ini dari pihak Kementerian Pendidikan. Kami ingin mengundang Ibu untuk membahas kurikulum inklusif di tingkat nasional." Aku terdiam sejenak, menyerap setiap kata. Ini bukan sekadar undangan. Ini adalah pintu. Pintu ke panggung yang lebih besar. Aku menyanggupi. Sore harinya, aku menulis naskah pidato dengan bantuan asistanku. Aku menekankan pentingnya ruang yang setara bagi semua anak, tanpa melihat keterbatasan fisik atau kondisi sosial. Aku berbicara tentang anak-anak seperti Naila, yang suatu hari bisa tumbuh dalam dunia yang tidak memandang cacat sebagai alasan untuk disisihkan. Rama datang malam itu. Ia membawa seikat bunga dan selembar kertas di tangannya. Suaranya terdengar lebih tenang, lebih dewasa, tapi tetap membawa sesuatu yang tak bisa kuhapuskan, masa lalu. "Aku lulus program pelatihan," katanya. Mereka bilang, aku banyak berubah. Aku tidak menjawab. Ia duduk di sofa, di hadapanku. "Laras, aku tak pernah berharap bisa kembali padamu. Tapi setiap kali aku melihat Naila, aku merasa, aku ingin menjadi orang yang kau harapkan dulu. Yang seharusnya menjagamu, mencintaimu, dan tidak pergi ketika kau paling butuh aku." Aku menghela napas panjang. Tanganku meraba wajahku sendiri. Bekas-bekas kesedihan itu masih ada, tersembunyi di balik kulit yang mulai keras seperti baja. "Ram, kau datang pada waktu yang salah. Aku sudah selesai menunggumu." Tapi, tak semua luka bisa sembuh, Ram. Ada yang hanya bisa diterima. Ia diam. Aku tahu dia ingin memohon. Tapi aku tidak ingin kembali ke cerita yang telah kututup. Bahkan jika ada bagian dari hatiku yang masih menyimpan sisa cinta itu, aku tahu cinta tak selalu harus bersatu. Rama berpamitan. Sebelum pergi, ia mencium kening Naila. Lalu, saat membuka pintu, ia berbalik dan berkata, "Aku akan selalu ada untuk kalian, tak peduli seberapa jauh."
Waktu berjalan cepat. Yayasan yang kudirikan berkembang pesat. Aku mulai mendapat undangan ke berbagai kota. Naila tumbuh jadi anak yang ceria dan cerdas. Ia mulai bertanya banyak hal tentang dunia, tentang warna, bentuk, tentang bulan dan bintang. Dan aku menjawabnya dengan imajinasi. Karena kadang, yang tak terlihat justru bisa diceritakan dengan lebih indah. Sampai suatu hari, aku mendapat undangan ke luar negeri. Sebuah konferensi di Swedia. Aku bingung. Pergi artinya harus meninggalkan Naila. Tapi aku tahu, ini kesempatan besar. Aku ingin Naila tahu bahwa ibunya bisa sampai kemanapun, meski tak bisa melihat jalan. Malam sebelum keberangkatan, aku duduk di pinggir ranjang Naila. Ia menggenggam tanganku erat. Naila boleh ikut nggak? Aku tersenyum. Belum bisa sekarang, tapi nanti kalau Naila sudah besar, kita pergi bareng ya. Janji? Janji. Ia memelukku. Dan malam itu aku menangis diam-diam. Bukan karena sedih harus pergi, tapi karena terharu, hidup yang dulu kupikir sudah berakhir, ternyata baru dimulai. Swedia membuka mataku secara metaforis. Aku bertemu banyak tokoh internasional, membahas isu yang lebih luas, berbicara di hadapan dunia. Saat aku berbicara, aku merasa suaraku membawa suara semua perempuan yang pernah dipinggirkan, disakiti, dilupakan. Aku menjadi cermin mereka, dan aku bangga. Namun ketika kembali ke tanah air, sebuah kabar mengguncangku. Rama sakit. Kanker pankreas stadium lanjut. Ia hanya punya waktu beberapa bulan. Aku terdiam cukup lama setelah mendengar kabar itu dari temannya. Ia memintaku datang. Awalnya, aku ragu. Tapi Naila memintaku. Bunda, aku ingin lihat ayah. Akhirnya aku datang ke rumah sakit. Langkahku pelan, tubuhku gemetar. Di dalam ruangan itu, ku dengar suara napas beratnya. Aroma obat dan antiseptik menyeruak tajam. Laras, suaranya lemah tapi matanya hidup. Aku duduk di kursi sebelah ranjangnya. Terima kasih, sudah datang. Aku hanya mengangguk. Aku ingin minta satu hal. Apa? Maafkan aku. Bukan untuk aku sendiri, tapi untuk Naila. Agar dia tahu, ibunya adalah perempuan paling kuat yang pernah aku kenal. Dan ayahnya, cukup beruntung, pernah dicintai olehmu, walau hanya sebentar. Hatiku mencelos. Air mataku jatuh, tak tertahan. Kau sudah kupikirkan lama, Ram. Dan kupikir, mungkin maaf memang perlu diberi. Tapi bukan untukmu, untuk diriku sendiri. Agar aku tak lagi terbebani. Ia tersenyum, dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku melihat Rama yang dulu, yang ku cintai, yang memelukku saat hujan, yang dulu bersumpah tak akan pergi. Dan aku tahu, inilah akhirnya. Beberapa minggu kemudian Rama pergi. Ia dimakamkan di dekat rumah orang, tuanya. Naila menangis pelan saat upacara berlangsung. Aku menggenggam tangannya. Bunda, katanya di tengah isaknya. Ayah baik, ya? Aku menjawab, ayah punya kesalahan. Tapi ia belajar memperbaikinya. Dan itu yang penting. Hari-hari kembali normal. Tapi ada sesuatu yang berubah. Aku tidak lagi memendam amarah. Tak ada lagi niat membalas. Karena balas dendam terbesarku bukan membuatnya hancur, tapi menunjukkan padanya bahwa aku tetap berdiri, bahkan lebih tinggi dari bayangannya. Dan sekarang, aku tahu, aku tidak lagi butuh alasan untuk kuat. Aku kuat, karena aku memang ditakdirkan untuk itu. Aku, Laras perempuan, buta yang pernah diceraikan karena dianggap lemah, kini menjadi cahaya bagi banyak orang. Dan itu lebih dari cukup. Tahun-tahun berlalu seperti angin. Tanpa terasa, Naila kini berusia 16 tahun. Suaranya sudah tidak seceria dulu, tapi ada ketegasan dan kedewasaan yang mulai tumbuh dari dalam dirinya. Kadang aku masih kaget, betapa waktu membawa perubahan begitu cepat. Aku yang dulu menggandengnya ke sekolah, kini ia yang menggandengku saat melintasi keramaian. Suatu sore, sepulang dari acara seminar di Bandung, Naila duduk di depanku. Henning,
hanya terdengar suara hujan rintik di luar jendela. "Bunda," katanya pelan, "boleh aku tanya sesuatu yang serius?" Aku tersenyum kecil. "Selama ini kamu nggak pernah tanya yang main-main juga." Ia tertawa pelan, lalu menarik napas. "Kalau dulu ayah nggak pergi, kalau bunda nggak buta, apa hidup kita bakal lebih baik?" Aku diam lama. Pertanyaan itu seperti tusukan yang lembut tapi menembus dalam. "Entahlah, Naila," jawabku pelan. Mungkin tidak. Tapi bunda percaya, takdir itu seperti sungai. Kita bisa saja berenang ke arah berbeda, tapi ujungnya akan tetap ke laut yang sama. Aku cuma ingin tahu. Aku sering dengar cerita tentang bunda. Tentang bagaimana bunda pernah dibuang, disakiti, lalu bangkit. Tapi aku nggak tahu semua detailnya. Dan aku penasaran, seberapa dalam luka bunda dulu? Aku menggenggam tangannya. Lalu kubiarkan keheningan bicara lebih dulu. Sampai akhirnya aku berkata, "Lukanya cukup dalam sampai membuat bunda buta 2 kali. Pertama secara fisik, lalu kedua secara perasaan. Tapi hanya kebutaan pertama yang bertahan. Yang kedua, bunda sembuhkan sendiri." Ia menatapku. Suaranya lirih. "Apa bunda masih marah pada ayah?" Aku menggeleng pelan. "Enggak, bunda justru berterima kasih." "Kenapa?" "Karena kalau bukan karena rasa sakit itu, bunda mungkin nggak akan bisa berdiri sejauh ini. Bunda nggak akan tahu siapa teman sejati, siapa keluarga yang tetap tinggal, dan siapa anak yang akan jadi alasan hidup setiap hari." Ia menunduk. "Aku sayang bunda." "Bunda lebih," jawabku, memeluknya erat. Tapi malam itu juga, setelah Naila tidur, aku termenung di teras. Ada sesuatu yang selalu mengganjal. Aku tahu Naila mencintai dan menghargai perjuanganku, tapi ia tetap anak dari seorang pria yang pernah menghancurkanku. Dan suatu saat, ia akan mencari tahu lebih jauh. Mungkin bukan sekarang, tapi pasti. Dan ketakutan terbesarku adalah ketika saat itu datang. Apakah ia akan menyalahkanku atau dirinya sendiri? Beberapa bulan kemudian, Naila mendaftar beasiswa seni ke London. Ia ingin jadi ilustrator, katanya. Dan meskipun aku berat melepasnya, aku tahu, aku tidak boleh membatasi langkah anakku, hanya karena aku tak bisa melihat kemana ia pergi. Hari kepergian Naila adalah hari paling sepi dalam hidupku, setelah hari Rama menceraikanku dulu. Tapi kali ini berbeda. Dulu aku ditinggalkan karena aku dianggap tidak layak. Sekarang aku ditinggalkan karena aku berhasil menjadi cukup kuat untuk memberi Naila sayap. Malamnya, aku membuka laci tua. Di dalamnya, ada satu amplop coklat yang tak pernah kubuka. Surat dari Rama yang ia titipkan pada perawat sebelum meninggal. Aku selalu menunda membacanya. Tapi malam itu, entah mengapa, aku merasa waktunya sudah tiba. Dengan tangan gemetar, kubuka lipatan kertas itu. Aroma kertas tua menyapa hidungku. Dan huruf demi huruf kutelusuri lewat sentuhan. Dibacakan oleh aplikasi pembaca huruf Braille digital. "Laras, kalau kau membaca surat ini, mungkin aku sudah tidak ada. Maafkan aku, bukan karena aku pantas dimaafkan, tapi karena aku tak ingin luka itu terus hidup di antara kita. Kau tahu, aku mencintaimu, tapi aku juga lemah. Aku memilih lari saat seharusnya aku bertahan, dan itu bukan karena kau buta, tapi karena aku buta. Buta akan ketakutan, buta akan ego, buta karena merasa layak mendapat kehidupan yang lebih normal. Tapi ternyata, yang normal itu tak selalu bahagia. Kau wanita paling kuat yang pernah aku kenal. Dan Naila adalah bukti bahwa cinta kita pernah ada, walau hanya sebentar. Kalau kau membacakan ini untuk Naila suatu hari nanti, tolong bilang padanya bahwa ayahnya tidak sempurna, tapi ia menyesal. Rama, aku menangis malam itu. Tangis yang aneh. Bukan tangis sedih, tapi tangis pelepasan. Karena akhirnya, aku tahu, aku tidak hanya diceraikan karena aku buta, tapi karena dunia ini terlalu mudah menyalahkan kekurangan dan terlalu lambat melihat kekuatan. Dan aku,
Aku bukan korban. Aku bukan cerita tragis. Aku adalah pendobrak sunyi. Dan suatu hari, Naila akan menulis kisahnya sendiri. Bukan sebagai anak dari sebuah perceraian, tapi sebagai anak dari seorang perempuan yang memilih berdiri saat ia bisa saja memilih menyerah. Dan cerita ini belum selesai, karena aku masih hidup, masih menulis, masih bernapas, dan dunia belum tahu sepenuhnya siapa Laras sebenarnya. London membawa Naila ke dunia yang tak pernah ia bayangkan. Jalanan dengan daun-daun gugur yang berguguran di musim semi, perpustakaan yang luas dan sunyi, serta langit mendung yang terasa melankolis. Ia mengisi hari-harinya dengan menggambar, membaca, dan sesekali mengirim kabar lewat panggilan video kepadaku. Suaranya terdengar bahagia, tapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang ia sembunyikan. Beberapa minggu setelah keberangkatannya, Naila menelepon malam-malam. "Bunda, aku ketemu seseorang di kampus. Namanya Arfan." Nada suaranya berubah saat menyebut nama itu. Aku tahu, itu bukan sekadar teman biasa. Dia beda, Bun. Dia bikin aku nyaman. Aku diam sebentar, mengatur napas. Boleh Bunda tahu dia seperti apa? Pintar, kalem, dan dia juga pernah tinggal di Indonesia. Tapi lebih banyak di luar negeri. Aku tersenyum. "Naila jatuh cinta, ya?" Ia tertawa. "Mungkin. Tapi aku takut, Bun. Aku takut cerita Bunda berulang." Hatiku mencelos. Aku tahu, cerita masa laluku begitu membekas. Sampai anakku sendiri takut mencintai. "Naila," ujarku, pelan, cinta memang nggak bisa dijamin. Tapi Bunda nggak pernah menyesal pernah jatuh cinta pada ayahmu. Karena dari cinta itu, ada kamu. Hening. Lalu ia mengisak kecil. Tapi aku nggak mau disakiti seperti Bunda. Kalau suatu hari kamu disakiti, kamu juga akan bisa bangkit. Seperti Bunda. Tapi aku nggak sekuat Bunda. Aku tersenyum sambil menyeka air mata sendiri. Kamu lebih kuat, Naila. Karena kamu sudah tahu rasa sakitnya bahkan sebelum kamu mengalaminya. Malam itu aku tahu satu hal penting. Trauma bisa menurun, tapi keberanian pun bisa diwariskan. Beberapa bulan kemudian, Naila pulang ke Indonesia untuk liburan musim panas. Ia datang dengan kabar yang mengejutkan. "Bun, aku diajak Arfan ke rumah keluarganya." "Oke, kapan?" "Besok." Aku mengangguk. Tak lama setelah itu, Arfan datang menjemput Naila. Suaranya sopan, langkahnya tenang, dan ketika ia menyapaku, ada kelembutan yang tidak dibuat-buat. Kami berbincang sebentar, dan dari nada bicaranya, aku tahu, anak ini membawa luka juga. Saat mereka kembali dari kunjungan, Naila tampak cemas. "Bun, ada yang harus aku ceritakan. Aku menunggu. Orang tua Arfan ternyata kenal sama ayah." Aku menegakkan badan. "Kenal bagaimana? Mereka pernah bekerja sama. Bahkan, perempuan yang dulu jadi alasan ayah ninggalin Bunda, ternyata tante dari Arfan." Dunia seakan berhenti sebentar. Aku menarik napas pelan. "Dia tahu siapa aku?" "Iya, tapi katanya dia kagum sama Bunda. Dia tahu semua dari cerita keluarganya. Katanya, perempuan itu sekarang hidup sendiri. Suaminya selingkuh dan akhirnya dia ditinggal juga. Ada bagian kecil dalam diriku yang merasa puas, tapi aku menekannya. Aku tidak ingin membesarkan luka. Lama lagi, jadi kamu dan Arfan masih lanjut?" Naila menggigit bibirnya. Aku ragu, Bun. Aku takut semuanya jadi rumit." Aku menggenggam tangannya. "Jangan biarkan masa lalu Bunda jadi penentu masa depan kamu. Kalau kamu cinta sama dia, hadapi. Bukan untuk mengulang kisah lama, tapi untuk menulis yang baru." Ia menunduk lama, lalu memelukku. Aku tahu hidup tak akan pernah benar-benar lepas dari bayang-bayang masa lalu. Tapi aku juga percaya, setiap generasi punya kesempatan untuk menyembuhkan yang belum sempat sembuh. Beberapa waktu setelah itu, Naila dan Arfan memutuskan untuk tetap bersama. Perlahan, mereka belajar saling memahami. Arfan memperlakukan Naila dengan hati-hati, seperti tahu bahwa gadis ini membawa sejarah yang tidak bisa diabaikan begitu saja.
Aku menyaksikan mereka dari kejauhan, kadang terharu, kadang cemas. Tapi lebih dari itu, aku merasa damai. Karena hidupku, meski pernah runtuh, tak berakhir sia-sia. Di usia 45 tahun, aku mendapat penghargaan dari pemerintah atas kontribusiku di dunia pendidikan inklusif. Saat naik ke panggung, aku mengenakan gaun sederhana warna biru tua. Aku berdiri di depan mikrofon, dan meski tak bisa melihat wajah-wajah yang menatapku, aku bisa merasakan perhatian mereka. Dulu saya diceraikan karena dianggap tidak sempurna. Suaraku bergetar. Karena saya buta. Tapi sekarang saya berdiri di sini, karena saya menolak percaya bahwa kekurangan membuat saya tidak berharga. Tepuk tangan menggema. Saya berdiri, bukan hanya untuk diri saya sendiri, tapi untuk semua perempuan yang pernah ditinggalkan, diremehkan, dan dijatuhkan. Ini bukan balas dendam. Ini adalah pembuktian bahwa kita bisa, bahwa kita layak, bahwa kita berharga. Air mata jatuh tanpa kusadari, dan saat turun panggung, Naila memelukku erat. Bunda sudah balas semuanya, tanpa perlu menyakiti siapapun. Aku mengangguk, karena membalas dendam paling elegan adalah menjadi bahagia. Dan hari itu aku tahu, cerita ini memang belum selesai, tapi aku sudah menang. Musim hujan kembali datang. Rintik-rintik air membasahi teras rumah sederhana yang kini menjadi tempat tinggalku. Rumah ini jauh dari mewah, tapi hangat. Ada taman kecil di depannya, dipenuhi bunga melati dan mawar putih. Aku tak bisa melihat warna-warnanya, tapi aromanya adalah pengingat bahwa hidup masih indah. Naila kini sudah menikah. Bukan dengan Arfan. Hubungan mereka tak bertahan lama. Bukan karena masa lalu, tapi karena mereka tumbuh ke arah yang berbeda. Arfan akhirnya kembali ke Eropa untuk melanjutkan studi doktoralnya. Dan Naila, ia memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan membangun sekolah seni bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus. Sekolah itu ia beri nama Cahaya Laras. Awalnya, aku sempat menolak nama itu. Terlalu personal, kataku. Tapi Naila bersikeras. Karena hidup Bunda adalah alasan aku berani bermimpi. Kini ia menikah dengan Raffi, salah satu relawan di sekolah itu. Pria sederhana yang jatuh cinta pada keberanian Naila, bukan pada bayang-bayang siapa ibunya atau siapa ayah kandungnya. Mereka tinggal tak jauh dari rumahku. Dan hampir setiap hari, cucu kecilku, Sena, datang berlari ke rumah, memelukku erat. Yang, Sena gambar burung, mau dengar ceritanya? Dan aku akan duduk di kursi goyang, mendengarkan ia menceritakan warna langit dan bentuk awan dengan imajinasi yang mengalir seperti air. Sena belum tahu bahwa aku buta. Ia hanya tahu bahwa eyangnya bisa mendengar dengan hati. Suatu malam, aku duduk sendiri di ruang tengah, dikelilingi buku-buku braille, alat bantu, dan segelas teh melati. Di tanganku ada naskah buku yang sedang kutulis. Memoar kehidupanku. Tentang masa-masa terkelam, tentang pengkhianatan, tentang bagaimana aku perlahan bangkit, tentang luka yang lama kupeluk, dan keberanian yang kutumbuhkan sendiri. Di bagian terakhir buku itu, kutulis satu kalimat. Aku tidak pernah membalas dengan pisau atau dendam, aku membalas dengan berdiri, dengan mencintai diriku sendiri. Dan itu cukup. Setahun kemudian, buku itu terbit. Banyak yang membaca. Banyak pula yang menangis, terinspirasi. Beberapa bahkan menulis surat padaku, menceritakan bahwa mereka akhirnya berani meninggalkan hubungan yang menyakiti mereka, berani mulai hidup baru, berani percaya pada diri sendiri. Dan aku hanya tersenyum, karena pada akhirnya, kisahku yang dulu begitu menyakitkan telah menjadi cahaya bagi orang lain. Malam-malam terakhir di usiaku yang ke-58 tahun, aku mulai merasa tubuh ini tak sekuat dulu. Dokter bilang, aku punya masalah di jantung. Tidak besar, tapi cukup untuk membuatku lebih sering beristirahat. Naila khawatir tentu saja, tapi aku menenangkannya. Naila, kataku, Bunda sudah menjalani hidup dengan utuh. Kalau suatu hari nanti Bunda pergi, jangan sedih. Bunda tidak pergi sebagai korban,
tapi sebagai pemenang. Ia menangis, memelukku seperti anak kecil lagi. Dan pada suatu pagi, di bulan Juni yang cerah, aku duduk di kursi goyang di teras. Angin mengelus pipiku, wangi melati memenuhi udara. Sena menggambar tak jauh dariku, sesekali menyanyi kecil. Naila menyiram bunga. Raffi membuat kopi di dapur. Aku menengadah ke langit. Langit yang tak bisa kulihat, tapi bisa kurasakan. Lalu perlahan, aku memejamkan mata, dengan damai, dengan senyum. Karena aku tahu, ini bukan akhir. Ini adalah penutup yang indah dari cerita yang dulu dimulai dengan air mata dan pengkhianatan, tapi diakhiri dengan cinta, keberanian, dan kemenangan. Dan dunia akan terus mengenangku, bukan sebagai wanita yang ditinggalkan karena buta, tapi sebagai laras perempuan yang membalas dengan cahaya.